Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Musim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Program Bahasa Totang ini merupakan salah satu sarana dalam memberi bimbingan keagamaan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Semoga kiranya program Bahasa Totang ini bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Mufti Imam Suyanto, penyuluh agama Islam non PNS Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan sampai saat ini. Salawat serta salam semoga Allah kekal abadikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak luput dengan kesalahan, kekhilafan maupun perbuatan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus selalu muhasabah diri, introspeksi diri atas apa yang kita lakukan setiap harinya, sehingga dapat menjadi pijakan dalam melangkah di hari-hari berikutnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pesan yang dapat menjadikan kita pelajaran, yaitu pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebagaimana termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pesan tersebut berbunyi, kun 'indallahi khairan nasi wa kun 'indan nafsi syarran nasi wa kun 'indan nasi rajulan minan nasi. Yang artinya, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah, dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu, serta jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan ini memberikan arahan yang sangat luar biasa bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan dunia demi memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang pertama, kita diharapkan terus meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi pantangan atau larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga
kita bisa menjadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus merasa kurang atas amal kebaikan yang kita lakukan dengan terus merasa diri kita jelek. Hal ini bukan berarti merendahkan diri, namun untuk menjauhkan kita dari sikap ujub atau sombong, riya atau pamer, dan sum'ah atau mengharapkan pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, kita harus menundukkan diri di hadapan orang lain dengan tidak merasa lebih baik. Mungkin banyak di antara kita ketika melihat orang lain merasa dirinya lebih baik atau lebih mulia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana kita mampu mendorong diri kita untuk terus berbuat kebaikan tersebut? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki tips sederhana yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita. Yang pertama, jika kita melihat orang lain, hendaknya kita memandangnya bahwa dia memiliki kelebihan daripada diri kita sendiri. Mungkin dia lebih bertakwa, lebih banyak amal kebajikannya, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya. Yang kedua, jika kita melihat anak kecil atau anak yang lebih muda, jangan kita merasa lebih baik darinya. Katakanlah, mungkin dia dosanya lebih sedikit daripada diri, karena umurnya lebih sedikit dari. Sebaliknya, jika kita melihat orang yang lebih tua, hendaknya kita melihat bahwa dia telah berbuat kebaikan lebih banyak dari diri kita. Dan yang ketiga, jika kita melihat orang alim, orang yang memiliki ilmu, hendaknya kita menilainya. Dia memiliki cara yang baik dan benar untuk mengamalkan pengetahuannya dan telah berbuat kebaikan dengan ilmunya tersebut. Sebaliknya, jika kita melihat orang bodoh, hendaknya kita katakan, mungkin dia berbuat dosa atau salah akibat ketidaktahuannya, sementara kita lebih berdosa karena berbuat dosa, tetapi sebenarnya kita tahu kalau itu adalah perbuatan dosa. Orang bodoh berbuat salah bisa jadi karena ketidaktahuannya, sementara orang alim atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan berbuat dosa bukan karena dia tidak tahu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, introspeksi diri kita bukan hanya dilakukan sekali dua kali, namun harus menjadi bagian yang tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Muhasabah, introspeksi adalah cara mengendalikan hidup kita yang akan memiliki efek yang luar biasa pada diri kita, keluarga kita, dan yang lebih luas lagi adalah pada masyarakat kita. Keteledoran kita untuk melakukan introspeksi bukan hanya dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan kita, tapi juga kehidupan yang lebih luas, yakni keluarga dan masyarakat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir adalah pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, memberikan pelajaran kepada kita dalam sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Ahmad.
Kata Nabi, orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mampu terus berintrospeksi dan berbenah diri, sehingga kita mampu menjadi penyokong tumbuhnya keluarga dan masyarakat yang baik menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.